hilang kopimu maka nggak sempurna PMI. Iya. Ya, karena saya itu menyempurnakan ini. Maka saya nikahi sudah kopinya. Seperti ini kan, jika kita mengaca terhadap pola jenjang kaderisasi formal di PMI, yaitu dari tingkatan Mapaba ke PKD, PKL, bahkan PKM. Di sini kan Mapaba kan semisal ada 100 nih. Iya. Nah, di PKD itu kan ada pemangkasan. Nah, itu kan bagian dari seleksi alam. Iya. Nah, mungkin Kak Vicky selama ini menjabat sebagai ketua rayon sehingga mempunyai julukan Babe. Kenapa mempunyai julukan Babe? Saking dekatnya dengan kader dan anggota. Mungkin anggota maupun kader yang terkena seleksi alam itu salah satunya dengan alasan apa? Misal dengan romantisme kah? Ataupun dengan keluarga kah? Ataupun dengan perihal yang lain? Oke. Saya tidak pernah membedakan kader. Saya tidak pernah membedakan anggota. Kalau itu PMI di bawah, artinya ada tingkat saya, maka itu kader saya. Kalau itu kakak tingkat saya, maka itu senior saya. Dan pola komunikasi saya tidak pernah saya batasi sama siapapun. Artinya apa ya? Saya haus akan pengalaman. Saya haus akan wawasan. Seperti ilmuwan lainnya. Jadi kalau saya terpaku sama satu orang misalnya untuk dijadikan senior, maka kemungkinan besar saya tidak akan bertahan sampai hari ini. Makanya setiap kakak tingkat saya pastikan itu senior saya dimanapun saya berada. Dan persoalan keaktifan dari keanggotaan, ya ada sebagian besar memang faktor romantisme, ada juga faktor keluarga. Cuman di sini titik tekannya adalah memang banyak anggota kita itu yang berguguran karena persoalan romantisme. Baik itu dengan anggota dengan sesama PMI-nya ataupun non PMI. Cuman lagi-lagi ini persoalan yang mestinya bisa kita atasi seperti itu. Kalau kata teman-teman, apa bahasa yang viral hari ini? Nikahilah koprimu maka nggak sempurnalah PMI-mu. Iya. Itu kan peribahasa. Jadi pendekatan dari situlah kita kalau niatnya baik maka dekatilah. Cuman lagi-lagi jangan jadikan PMI sebagai tameng. Di sisi lain, selain terlepas dari hal itu, apa sih yang membuat Kak Vicky itu kagum gitu, ataupun hal yang sangat indah gitu, sehingga Kak Vicky bisa bertahan sampai hari ini di PMI? Lebih-lebih jenjang kaderisasinya pun lanjut ke tingkatan lebih atas, on the track gitu. Apa sih yang membuat Kak Vicky itu bertahan sampai hari ini di PMI? Kenapa saya bertahan? Yang pertama, saya berangkat dari pengabdian. Saya berangkat dari niat saya dulu waktu mendaftar di Mapaba. Saya pengen berproses betul di PMI. Maka itu yang menghalangi saya untuk tidak sampai putus jenjang. Artinya ketika saya mulai capek di PMI, maka komitmen itu seakan-akan muncul dengan sendirinya. Niat itu muncul dengan sendirinya. Oh, niat saya dulu waktu mendaftar di Mapaba, saya pengen berproses betul. Jadi gimana ya? Kalau sudah niat, ya pasti apa ya? Sering kita ingat gitu. Niat mengabdi gitu kan. Dulu waktu belum menjadi kepengurusan, niat saya ingin berproses, ingin tahu seluk-beluk PMI. Setelah jadi kepengurusan dan menjadi keanggotaan, menjadi ketua,
waktu itu niat saya ingin mengabdi di PMI. Kalau berbicara hitung-hitungan, menjadi ketua itu di PMI kan tidak ada gaji. Oh iya, non profit. Iya. Jadi apa sih yang diperebutkan di PMI menjadi ketua di PMI? Kalau kita mau kaya, jadi kontraktor aja gitu. Iya kan? Soalnya di PMI itu tidak ada gaji seperti itu. Dan itu yang sering teman-teman perebutkan, jabatan yang tidak digaji. Oh iya. Sangat bagus sekali itu ceritanya ya sahabat-sahabat. Jadi mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Kak ya. Pertanyaan yang terakhir sekaligus saran buat kami selaku kami ini meneruskan warisan dari Kak Vicky itu sendiri. Nah, selain kata dari pengabdian barusan, Kak Vicky saya rasa adalah salah satu kader yang beruntung di PMI, sehingga mendapatkan jodoh gitu. Mendapatkan jodoh gitu. Salah satu kader yang beruntung. Peribahasa yang barusan ataupun ada gium yang barusan itu, nikahilah koprimu maka sempurnalah PMI-mu. Nah, sampai bagian dari orang-orang yang mendapatkan bonus tersebut seperti itu. Mungkin apa sih hal yang membuat sampean itu sampai bertemu di PMI pasangannya gitu, selain berbicara perihal privasi perasaan gitu, dan juga yang terakhir tanpa mengurangi rasa hormat dari saya sendiri selaku moderator dan juga salah satu kepengurusan dari Rayon Sagera. Rayon Sagera ini didefinitifkan oleh kepengurusan cabang pada waktu pelantikan bulan Desember. Dan kalau berbicara persiapan sama definitif, secara otomatis justru berbeda dalam pola pengkaderan ataupun mekanisme yang terjadi ke depannya. Mungkin ada saran gitu dari Kak Vicky itu sendiri untuk bagaimana akan kami wariskan nanti terhadap angkatan 2020 yang menjadi penerus Rayon Sagera seperti itu. Kembali ke peribahasa tadi, jika Anda bertemu maka sempurnakan PMI. Ya karena saya pengen menyempurnakan PMI maka saya nikahi ketua koprinya. Normal berarti, jenjang kaderisasinya normal ya. Karena untuk menyempurnakan untuk mensupport saya, maka saya butuh orang. Dan untuk menyempurnakan ibadah saya pun saya butuh makmum gitu. Maka benar saya cari bonus di PMI. Dapat beneran ternyata. Iya. Dan alhamdulillah ada juga bonus itu benar-benar ada. Tidak hanya sekedar peribahasa. Nyata. Ya. Aksi nyata dan benar-benar nyata. Oke. Tapi itu goyangnya. Iya. Untuk yang terakhir tadi saran, karena ini Rayon Sagera ini sudah definitif, maka sangat berbeda dengan Rayon persiapan. Kalau pola saya kemarin itu pola pendekatannya satu arah. Kalau di ilmu komunikasi itu ada beberapa model komunikasi, kan? Kalau saya justru gimana ya? Saran saya sama seperti yang sering saya katakan. Perbaiki dulu kepengurusannya, baru keanggotaannya. Karena yang dikhawatirkan ketika kita sudah memperbaiki anggota, memperbaiki kader, yang ada kepengurusan malah kurang aktif. Ini yang kita khawatirkan. Maka lebih-lebih kita tekankan ke kepengurusan. Bagaimana cara biar ini polanya ketua ini. Ketua rayon yang sekarang. Karena setiap kepala itu beda cara, beda pola.
Nah, pinter-pinter ke ketua rayon sekarang, bagaimana pola pendekatannya terhadap kepengurusan dan keanggotaan sekarang. Maka titik tekannya hari ini dari ketua rayon bikin pola yang betul-betul bisa membuat kepengurusan aktif. Gimana caranya ketua rayon yang tahu? Iya. Iya. Untuk membuat anggota dan kader itu aktif, tentu dibantu oleh kepengurusan. Tapi kepengurusan untuk bisa aktif, tentu ada gairah atau ada magnet tersendiri dari ketua rayon. Tapi ada peribahasa seperti ini ya, yang muncul secara mendasar di permukaan. Saya pernah mendengar itu, kalau pengurus kok masih mau diurus gitu. Oh, iya. Mau sampai kapan kita ngurus pengurus? Dan pola pengkaderan nanti stagnan, dihabiskan dengan mengurus pengurus. Jadi gimana dengan diksi yang seperti itu? Ya, banyak memang pengurus yang lupa atau malah tidak sadar dengan beban dan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Sebelum dilantikkan, biasanya sama yang akan melantik ini ditanyakan kesiapan siap tidaknya untuk menjadi pengurus. Mereka kan sudah bersumpah. Berarti untuk pengurus yang tidak aktif, dia melanggar sumpahnya sendiri kan? Iya. Kita lihat bersama bahwa fakta di lapangan memang banyak pengurus yang perlu diurusi dulu sebelum melangkah ke kader dan anggota yang lain. Ya. Maka ini cara ketua untuk bagaimana ketua ini bisa mengurusi kepengurusan dulu, baru melangkah ke yang dasar, yang anggota. Mengurus anggota ini mudah. Mengapa demikian? Karena ini masih baru. Tapi mengurus kepengurusan ini sulit. Karena pikiran mereka sudah bercabang-cabang. Oh iya. Nah jadi tetap kayak jadi seorang pemimpin dalam sebuah pimpinan organisasi itu mengurus pengurus terlebih dahulu. Itu dari saya sebetulnya. Menurut saya Strategi dari sampean gitu. Karena yang kita khawatirkan ketika ketua ini anggota tubuh dari organisasi ini ada yang cacat, ada yang kurang maksimal, maka efeknya terhadap kaderisasi yang ada di rayon. Dan untuk menyisir ke bawah ini kurangnya tadi, karena kalau kalau ketua ini langsung ke bawah, biasanya dari bawah muncul pertanyaan, kita mau aktif tapi kepengurusan tidak aktif. Biasanya kan muncul seperti itu. Iya. Nah ini beban moral terhadap ketua, terhadap seorang ketua ketika ada pertanyaan seperti itu. Nah mungkin seperti itu dulu kayaknya. Terima kasih untuk hari ini atas perbincangannya, banyak ilmu yang mungkin sahabat-sahabat kalian dapat, lebih khusus dari saya sebagai moderator hari ini. Mungkin terakhir yaitu closing statement dari Kak Vicky itu sendiri untuk seluruh sahabat PMI di kancah regional walaupun nasional bahkan internasional, lebih khusus di rayon Sakera itu sendiri seperti itu. Closing statementnya, saya belajar di PMI dulu belajar di PMI, berproses di PMI hingga hari ini. Ada banyak ilmu, ada banyak pengalaman yang saya dapatkan. Ada pula beban dan tanggung jawab yang saya harus membantu. Jadi kepada seluruh kepengurusan rayon Sakera, kepada seluruh kepengurusan dan anggota maupun kader rayon Sakera,
tanggung jawab itu jangan hanya dijadikan formalitas waktu pelantikan atau formalitas di struktural, tapi imban betul apa yang sudah sudah diimbankan terhadap salah satu kepengurusan itu, bukan salah satu, kepada seluruh pengurusan. Karena kita lihat hari ini masa-masa sulit. Masa-masa sulit yang saya katakan adalah hari ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita di masa pandemi, artinya ruang gerak kita terbatas. Makanya saya butuh orang, saya butuh kepengurusan, saya butuh anggota, keaktifannya, pengabdian betul terhadap rakyat ini. Untuk beberapa hari, beberapa bulan ke depan, kita mungkin masih dalam suasana atau kondisi pandemi. Nah, ini tugas dari ketua nanti untuk mengatur ritme dari berjalannya roda organisasi ini, dibantu oleh seluruh kepengurusan. Baik, terima kasih Kak. Jadi mungkin dari saya sebagai selaku moderator pada hari ini, salah satu kesimpulan yang saya tangkap dari Ketua Demisioner Rayon Sakira itu adalah menjadi kader PMI layaknya percikan api yang mampu membakar apapun. Menjadi kader PMI layaknya seperti bunga yang bisa mengindahkan sekitar. Dan yang terakhir, menjadi kader PMI bergerak dan berproseslah, karena berdiam diri bukan ciri warga dan kader PMI. Salam pergerakan. Salam pergerakan.